and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's frozen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Zaratun Nafisa. Saya Sylvia Ajeng Maharani. Di sini kita akan sedikit menceritakan tentang sejarah dari Dusun Delik, Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Dan terbentuknya agrowisata Telaga Madiredo. Dusun Delik merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dusun Delik memiliki luas wilayah kurang lebih 4.800 meter persegi. Awal mula adanya Dusun Delik menurut cerita lisan dari warga Dusun Delik, yakni bermula dari Mbah Sumadiharjo yang memiliki julukan Angsloko dan Mbah Sambernyowo. Pada saat itu, musyawarah yang dilaksanakan oleh Mbah Pelontang Sloko berada di daerah Sulu. Pada saat itu dipertemukan dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro saat itu mendapatkan firasat dalam hatinya bahwa Pangeran Diponegoro akan ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Lalu melakukan musyawarah bersama termasuk Mbah Raden Sumodiharjo yang dijuluki Mbah Sambernyowo atau Mbah Pelontang Sloko. Mbah Sambernyowo itu nama aslinya yang dijuluki Pelontang Sloko karena memiliki sebuah tongkat yang dinamakan Pelontang Sloko. Dijuluki Sambernyowo karena di saat mengikuti peperangan beliau menjadi tangan kanan Pangeran Diponegoro. Sumodiharjo adalah panglima perang dari Pangeran Diponegoro yang dijuluki Sambernyowo. Mbah Sambernyowo di waktu peperangan menghadapi Belanda adalah seseorang yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro yang memiliki pusaka Pelontang Sloko. Firasat yang dialami oleh Pangeran Diponegoro, Mbah Sambernyowo diutus untuk pergi ke daerah timur yakni Jawa Timur bersama saudaranya yang berjumlah 5 orang. Kemudian Mbah Sambernyowo menetap di daerah antara Dusun Lebo dan Dusun Delik. Pada saat itu belum menjadi sebuah dusun. Namun pada saat itu, mengapa Mbah Sambernyowo memilih tempat tersebut, Dusun Delik ini? Karena pada saat itu daerah Delik ini menjadi tempat persembunyian dari kampak atau maling. Tempatnya berada di kebun bambu milik orang tua dari narasumber tersebut, yakni Mbah Suharji, masyarakat Dusun Delik. Akhirnya Mbah Sambernyowo mengutus Buyut Kerik yang memiliki julukan Raden Paku atau Raden Sampurno, yang makamnya berada di sebelah kiri jalan dari sini yang memiliki julukan Kerik pada saat itu. Pada saat itu diperintahkan untuk datang ke Majapahit untuk mengambil kayu Rogosari. Kayu tersebut bukanlah sembarangan kayu, melainkan adalah perintah dari Allah SWT. Lalu Buyut Kerik melakukan perjalanan selama 40 hari. Kayu tersebut digunakan oleh Mbah Sambernyowo untuk melempar kayu bugis yang berada di kebun bambu milik orang tua Mbah Suharji. Kayu tersebut digunakan oleh Mbah Sambernyowo untuk melempar kayu bugis yang berada di kebun bambu milik orang tua dari Mbah Suharji. Dan ketika dilempar, pada saat itu kayu yang dilempari roboh dan pecah, yang mengisyaratkan bahwa daerah tersebut aman dari kampak atau maling. Setelah kejadian tersebut, alas pendelikan ini nanti ketika sudah ramai penduduk, daerah ini dinamakan sesuai kejadian yang telah terjadi, yaitu Dukun Delik. Setelah dari kejadian tersebut, kemudian muncullah Telaga Semedi yang berawal dari Mbah Sumardiharjo yang hendak mengambil air wudhu. Kemudian Mbah Sumardiharjo ini mengatakan, aku di sini itu untuk diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan tetapi ketika aku hendak bersuci, apakah harus selalu dengan bertayamum supaya aku diberi pertolongan agar diberi air. Setelah itu Mbah Sumardiharjo ini berdoa. Kemudian muncullah mata air dari arah belakangnya. Mbah Sumadiharjo ini adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintahnya,
Setelah itu Mbah Sumardiharjo ini turun dan mengatakan kalau di atas sudah ada mata air, lalu di Dusun Delik tidak akan ada sumber mata air. Akhirnya karena Mbah Sumardiharjo ini memiliki tongkat tersebut akhirnya diseret dari sumber Semedi ke arah barat lalu ke selatan, sampai itu di Dusun Lebo. Tetapi daerah tersebut belum dinamakan Dusun Lebo. Menurut cerita yang saya terima, kata Mbah Suharji tadi. Kemudian yang ada pada saat itu hanyalah nama desa dari Pendelikan sendiri, yang mana belum diresmikan menjadi sebuah dusun. Adalah pendelikan daripada Dusun Lebo. Akhirnya tempat wudhu itu berada pada telaga yang dinamakan Telaga Madiredo. Melanjutkan cerita dari Mbah Sumardiharjo yang telah menemukan sumber mata air Telaga Semedi, lalu menyeret tongkat hingga pada titik munculnya mata air dari Telaga Madiredo. Semakin berkembangnya Dusun Delik yang berada di Desa Madiredo, ini Telaga Madiredo juga semakin berkembang, yang awalnya hanya digunakan sebagai sumber mata air yang digunakan untuk konsumsi air bersih, sekarang menjadi sebuah agrowisata yang banyak diminati oleh para wisatawan. Pengunjung yang datang akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah, pepohonan yang hijau seakan-akan memanjakan mata. Di sini pengunjung juga bisa menikmati kesegaran dari air telaga di tengah udara yang khas dengan pegunungan yang sejuk. Di telaga ini juga terdapat spot foto, kemudian kafe, toilet, dan juga ada tempat camping. Fasilitas ini akan semakin memanjakan pengunjung yang datang. Apalagi tarif masuknya hanya cukup terjangkau, yang mana perlu merogoh kocek hanya 10.000 saja. Pengelola Madiredo ini, Fauzan Anwari, mengatakan destinasi wisata ini masih dalam proses penyelesaian alias belum rampung 100%. Meskipun begitu, kondisinya sudah tertata apik. Sebenarnya masih berproses terus untuk pembangunannya. Ada beberapa fasilitas yang masih akan kami tambahkan, tapi kami bersyukur pengunjung sudah banyak yang datang ke sini. Jadi, sudah ada rencana kemana untuk weekend ini? Aku saranin datang ke Madiredo aja sini deh.